Selamat pagi anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian? Pasti sehat semua ya, dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masih belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6, bumiku dan musimnya. Sebelum kalian memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Pelajaran yang pertama yaitu IPS mengenai keadaan sosial budaya negara Laos dan Myanmar. Yang pertama adalah negara Laos. Laos merupakan negara berbentuk republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan perdana menteri. Di negara Laos, rakyat hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Sebagian besar penduduk Laos beragama Buddha. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, tetapi menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil, mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Negara Myanmar. Myanmar merupakan negara republik dengan kepala negara seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Bahasa resmi penduduk Myanmar adalah bahasa Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip dengan sarung Indonesia, tetapi kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, tetapi juga digunakan anak-anak dan wanita. Pelajaran selanjutnya yaitu PPKN, masih mengenai hak dan kewajiban. Masih ingat apa arti hak dan kewajiban? Tentu ya, kalian pasti masih mengingatnya. Hak dan kewajiban saling berkaitan dan harus berjalan seimbang. Pada pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal tersebut menjelaskan tentang perlindungan dan hak warga negara Indonesia dalam pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan dengan layak bagi kemanusiaan. Maka, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 adalah setiap warga negara dijamin mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak serta perumahan atau sarana penghidupan sebagai tempat tinggal yang layak. Pelajaran berikutnya yaitu IPA mengenai peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan adalah peristiwa atau fenomena alam yang terjadi akibat sinar matahari tertutup oleh bumi
sehingga cahaya matahari tidak mengenai permukaan bulan atau bayangan bumi menutupi permukaan bulan. Gerhana bulan terjadi akibat bayang-bayang bumi mengenai bulan. Artinya, cahaya matahari yang menuju bulan pada malam hari terhalang oleh bulatan bumi. Diameter bumi lebih besar dari diameter bulan. Seluruh bulatan bulan akan tertutup oleh bulatan bumi, sehingga ketika peristiwa gerhana bulan, seluruh permukaan bumi yang saat itu terjadi malam hari akan mengalami gerhana bulan yang berlangsung lebih kurang dalam rentang waktu 1 jam 40 menit. Pada saat terjadi gerhana bulan, sinar matahari yang mengenai permukaan bumi akan membentuk dua jenis bayangan, yaitu bayangan umbra atau total dan bayangan penumbra atau gelap sebagian. Apabila posisi bulan berada di daerah bayangan umbra, maka akan terjadi gerhana bulan total. Apabila bulan berada di daerah bayangan penumbra, akan terjadi gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada gerhana bulan total. Gerhana bulan total merupakan gerhana bulan di mana semua bagian dari bulan akan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bulan akan tampak tertutup semua. Gerhana bulan total ini dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu gerhana bulan total negatif dan gerhana bulan total positif. Yang kedua ada gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan tidak sepenuhnya tertutup oleh bayangan bumi dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan yang tidak tertutup oleh bayangan bumi berada di daerah penumbra. Penumbra adalah bagian yang agak terang dan berbentuk lebar. Dan yang terakhir ada gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bagian bulan secara keseluruhan berada di bagian penumbra. Pada gerhana bulan jenis ini, bulan masih bisa terlihat meskipun agak redup dan suram. Di slide berikutnya kita akan lihat video mengenai gerhana bulan. Perhatikan baik-baik ya. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Saat bumi mengelilingi matahari atau disebut revolusi bumi, dan saat bulan mengelilingi bumi atau disebut revolusi bulan, bumi, dan matahari bisa dalam keadaan posisi garis lurus. Posisi garis lurus ketiga benda langit ini dapat menyebabkan gerhana. Gerhana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Kita ulangi lagi ya. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Peristiwa ini terjadi pada malam hari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bumi, sehingga bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Umbra adalah wilayah paling gelap dari sebuah bayangan, di mana sumber cahaya sepenuhnya terhalang. Sedangkan penumbra adalah wilayah di mana hanya sebagian sumber cahaya yang terhalang, yang menghasilkan bayangan kabur namun tidak segelap umbra. Macam-macam gerhana bulan. Gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra.
Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan tepat berada di bagian umbra atau pada bayangan inti. Ketika terjadi gerhana bulan total, bulan nampak berwarna kemerahan. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan berada di antara bagian umbra dan bagian penumbra. Hal ini menyebabkan bulan terlihat sebagian atau terlihat separuh. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan berada di bagian penumbra. Contoh gerhana bulan penumbra. Perhatikan skema gambar gerhana bulan berikut, di mana gerhana bulan terbagi menjadi 3. Gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total. Mudah-mudahan kalian menghafalkan 3 tipe gerhana bulan ini ya, yaitu gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Terima kasih sudah menonton video ini dan tetap semangat. Pelajaran berikutnya yaitu SPDP mengenai tari saman. Tari saman berasal dari suku Gayo yang ada di daerah Banda Aceh, tepatnya di Aceh Tenggara. Tari saman adalah tarian yang memadukan gerakan dan syair yang diucapkan secara bersamaan. Tarian ini sering ditampilkan di berbagai acara adat istiadat dan merupakan salah satu media penyampaian pesan atau dakwah. Tarian tersebut mengandung filosofi tentang pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Pada pertunjukan tari saman, diawali dengan petuah atau nasihat yang disampaikan oleh pemuka adat atau syekh kepada para pemain dan para penonton. Selanjutnya, lagu dan syair dinyanyikan dan gerakan yang sesuai secara bersama dan berkesinambungan. Pada pertunjukan tari saman, biasanya tidak menggunakan musik sebagai pengiringnya, tetapi menggunakan suara, tepukan tangan yang dikombinasikan dengan gerakan yang kompak dari para penarinya. Tidak hanya menepuk tangan, gerakan dalam tari saman juga dikombinasikan dengan menepuk dada dan paha, mereka sebagai sinkronisasi. Tari saman memadukan syair dengan gerakan sebagai salah satu syaratnya, agar terlihat dinamis dan indah. Ada beberapa langkah dalam menyanyikan syair tari saman, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada ragnum, yaitu auman yang diawali oleh pengangkat. Berikutnya dering, yaitu renum yang segera diikuti oleh semua penari. Yang ketiga, redet, yaitu lagu singkat dengan suara pendek yang dinyanyikan oleh seorang penari pada bagian tengah menari. Yang keempat, syeh atau lagu yang dinyanyikan oleh seorang penari dengan suara panjang, tinggi melengkung, biasanya sebagai tanda perubahan gerak. Dan yang terakhir adalah saur, yaitu lagu yang diulang bersama oleh seluruh penari setelah dinyanyikan oleh penari solo. Pada umumnya, tari saman dimainkan oleh laki-laki, tetapi bisa juga dimainkan oleh wanita. Jumlah penari dalam tari saman awalnya dimainkan kurang lebih 10 orang, yaitu dengan 8 penari dan 2 orang memberi aba-aba. Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penari tidak ditentukan, tetapi tergantung formasi tarian yang akan dipertunjukkan. Saat ini, tari saman menjadi salah satu tari kreasi daerah yang mendunia. Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional, kerakyatan dengan tradisional klasik. Gerakan tari kreasi beragam, sesuai dengan kreasi penari masing-masing. Dalam menarikan sebuah tarian,
hendaknya kamu mengetahui gerak dasar dalam tari terlebih dahulu. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah gerak dasar tari tradisional Jawa. Yang pertama ada gerak tangan, yaitu terdiri atas gergak, nginting, ngerayung, dan nyempurit. Yang kedua ada gerak kaki yang terdiri atas gerak ngeroda, lumaksono, dan gejuk. Suatu tarian tidak bisa dikatakan seni bila tidak memenuhi unsur yang ada di dalamnya. Adanya unsur tersebut, maka akan tercipta gerakan ritmis yang indah. Seni tari mempunyai dua unsur, yaitu unsur utama dan unsur pendukung. Suatu gerakan tidak bisa dikatakan sebagai tarian bila tidak memenuhi tiga unsur. Jika salah satu saja dari unsur tersebut tidak ada, maka gerakan tersebut tidak bisa dikatakan sebuah tari. Apa sajakah unsur tersebut? Kita lihat bersama-sama. Unsur-unsur utama tari yang pertama adalah wiraga atau raga, yaitu sebuah tarian harus menampakkan gerakan badan, baik dengan posisi duduk maupun berdiri. Yang kedua adalah wirama atau irama, yaitu sebuah seni tari harus memiliki unsur irama yang menyatukan gerakan badan dengan musik pengiringnya. Dan yang terakhir adalah wirasa atau rasa, yaitu sebuah seni tari harus mampu untuk menyampaikan sebuah perasaan di dalam jiwa melalui sebuah tarian. Sementara itu, unsur pendukung hanyalah sebuah ajang untuk memikat orang yang melihat agar sebuah tarian lebih menarik. Jika unsur ini tidak dipenuhi, maka suatu gerakan yang ritmis sudah dapat dikatakan gerak seni tari. Namun, ada baiknya jika unsur pendukung seni tari harus dipenuhi supaya lebih memiliki daya pesona jika digunakan pada sebuah pementasan atau pertunjukan. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, sekarang kalian mengerjakan tugas tematik. Tugas tematiknya yaitu mengerjakan LKS tematik tema 8, halaman 55 sampai 61, bagian A dan B. Kirim foto saat kalian sedang mengerjakan tugas. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan kalian kerjakan. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih.